Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safir Arya Fatia Darendra dari kelas 11 D2. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata pelajaran matematika wajib, yaitu komposisi fungsi dan invers fungsi. Berikut videonya. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi, apa itu komposisi fungsi, dan apa itu invers fungsi, serta yang terakhir ada dua contoh soal dari invers fungsi dan komposisi fungsi. Ke mulai dari fungsi. Fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap satu nilai input X dengan tepat satu nilai output Y. Misalkan, di sini saya punya fungsi fx itu sama dengan X. Tadi kan diketahui bahwa fungsi itu adalah aturan yang memasangkan setiap satu nilai input X dengan tepat satu nilai output Y. Jadi, input X akan menghasilkan output yang berupa Y. Jika di sini misal X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 karena input sama dengan output. X di sini kita ganti dengan angka 2, maka X di sini sebelahnya di sebelah sama dengan otomatis akan berubah menjadi 2 juga. Seperti itu. Selanjutnya ada komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi adalah penggabungan antara dua fungsi atau di mana hasil fungsi pertama menjadi input fungsi kedua dan seterusnya. Notasi input, notasi komposisi fungsi dinyatakan sebagai eh, F F komposisi G atau FOG yang berarti G diterapkan terlebih dahulu diikuti oleh F menciptakan hasil yang baru. Misalkan di sini kita punya yang tadi ya, Fx sama dengan X dan Gx sama dengan eh, X plus 1. Oke, kita ubah Fx-nya menjadi 2X. Nah, eh, apakah apa komposisi apa fungsi dari FOGX? Nah, cara menyelesaikan soal ini yaitu kita ubah bentuknya supaya lebih mudah dimengerti menjadi F, kita ganti X di F, sorry, kita ganti X di Fx menjadi Gx. Jadi notasinya akan seperti ini. F di dalamnya ada Gx. Nah, sama dengan yaitu nilai Fx. Fx itu kan nilainya 2x. Berarti 2. Nah, ini kita nggak tulis X. Tapi kita ganti X di sini. F punya Fx dengan Gx. Yaitu X plus 1. Nah, kalau udah begini tinggal kita kali pelangi aja. Jadi 2x plus 2. Jadi FOGX-nya adalah 2x plus 2. Nah, ini adalah eh, hasil yang baru atau fungsi yang baru dari komposisi dua buah fungsi. Selanjutnya ada invers fungsi. Invers fungsi adalah fungsi yang membalikkan fungsi asal, sehingga output kembali menjadi input. Notasi invers fungsi menunjukkan bahwa fungsi dibalik. Nah, notasi dari invers fungsi ini uh, seperti ini. Jadi, misalkan kita punya fx. Nah, inversnya itu dilambangkan dengan pangkat min 1 menjadi f pangkat min 1 x. Lebih jelasnya akan saya tulis seperti ini. Misal kita punya fx sama dengan yang tadi itu x plus 2. Maka, berapakah inverse dari fx tersebut? Oke, penulisan inverse itu seperti ini. F pangkat min 1 dari x. Nah, berapakah nilainya? Pertama kita lihat dari ini. Fx sama dengan x plus 2. Kita ganti fx dengan y. Menjadi y sama dengan x plus 2.
Nah, lalu apa yang dilakukan? Nah, tugas kita itu membuatnya menjadi X sama dengan, bukan Y sama dengan. Jadi, kita agar dia menjadi X sama dengan, kita pindah ruaskan konstanta 2 ini ke kiri. Menjadi Y min 2 sama dengan X. Oke, sudah jadi X sama dengan di sini. Nah, kalau udah begini, tinggal kita ubah X tersebut menjadi F inverse. Dan Y balik kembali menjadi X. Jadinya F inverse X yaitu X min 2. Gitu. Jadi, fungsi awalnya ini Fx sama dengan X plus 2. Ketika di inverse akan menjadi lawannya. Menjadi X min 2. Seperti itu. Nah, di sini kita ada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini diketahui Fx yaitu Ax plus 3. Ax plus 3. Dan Gx itu X kuadrat min 2X. Jika berlaku yaitu FOG X plus 1 X plus 1 dikurang FOG X menghasilkan 4X min 2. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai A. A sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali, yaitu kita cari dulu nilai dari FOG-nya. Bagaimana cara mencari nilai FOGX? Yaitu seperti yang sebelumnya. GX ini kita masukkan ke dalam F menjadi F. Nah, di dalamnya ini ada GX. Gitu. Kita tinggal lihat aja efeknya berapa. Di sini kan efeknya AX plus 3. Kita tulis lagi A, tapi kita jangan tulis X. Kita tulisnya itu dalam bentuk GX, yaitu di sini adalah X kuadrat min 2X. Kita tulis di sini. Oke, ditambah 3. Nah, kalau lagi nih, ini tinggal kita kali pelangi menjadi A dikali X kuadrat itu AX kuadrat. A dikali min 2X itu min 2AX. Plus 3-nya tetap plus 3. Kita udah nemu nih FOG. Nah, kita tinggal cari FOG dari X plus 1. Nah, gimana caranya? Oke, kita kan sudah nemu tadi FOG. Kita kan sudah nemu tadi FOG X-nya itu yang atas ini. Nih. Oke. Sekarang kita cari FOG X plus 1, bukan FOG X. Nah, jadi kita replace atau kita ganti X yang berada di FOG X menjadi X plus 1. Jadi seperti ini. Yaitu A, ini kan X kuadrat. Kita ganti X-nya dengan X plus 1. X plus 1 kuadrat min 2A kali X plus 1 tambah 3. Oke, sudah seperti ini. Kita tinggal sebelum kita kali pelangi, di sini ada kuadrat. Nah, kita akan kuadratkan dulu X plus 1 di sini. Supaya cepat, ingat bahwa A tambah B kuadrat itu menghasilkan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini agar cepat aja ya. Lalu kita kembali di sini, yaitu A di sini X kuadrat tambah 2X tambah 1. Di sini kan A kuadrat yaitu X kuadrat tambah 2AB, 2 dikali X yaitu 2X tambah B kuadrat. B kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu 1. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini baru yang di sini kita bisa langsung kali pelangi aja. Min 2A dikali X itu min 2AX, min 2A dikali 1 yaitu tetap min 2A, lalu plus 3-nya tetap plus 3. Oke. Sampai sini kita akan lanjutkan kali pelangi yang bagian depan ini. Oke, kita mulai.
dari A dikali X kuadrat menjadi AX kuadrat, A dikali 2X menjadi 2AX tambah 2AX. Oke, A dikali 1 itu A plus A. Di sini kita punya min 2AX, kita masukin sisanya ya. Min 2AX min 2A plus 3. Nah, kan di sini kita lihat ada yang kembar nih, yaitu 2AX sama min 2AX. Ini satu plus, satu minus. Ya kan dia saling meniadakan atau saling membuat nol. Bisa kita coret nih. Nah, oke. Yang tersisa adalah AX kuadrat tambah A. Oke, sorry. Ini bisa kita operasikan, yaitu 1 kurang 2 menjadi min 1. Jadi di sini min A ya. Plus 3. Oke, ini dia nilai dari FOG X plus 1, yaitu AX kuadrat min A plus 3. Oke, di sini kita baru nyari ini nih. Baru nyari FOG X plus 1 dan FOG. Kita lanjut di sebelahnya. Tadi tuh kita tahu bahwa FOG X itu X kuadrat min 2X min 2AX plus 3. Dan FOG X plus 1 itu AX kuadrat min A plus 3. Min A plus 3. Oke. Di sini kita sesuai ini ya, pernyataan di soal, yaitu FOGX plus 1 dikurang FOGX menghasilkan 4X plus 4X min 2. Kita akan kerjakan di sini, yaitu FOG X plus 1 dikurang FOG X. Oke, kita tinggal input, kan kita udah hitung sebelumnya. Min A tambah 3 dikurang, ini jangan lupa nih, kita kasih kurung, soalnya min di sini punya semua dari FOG, bukan yang depannya aja gitu. Biar nggak lupa kita kasih kurung. Kuadrat min 2AX tambah 3. Oke, di sini kita kali semua minnya. Menjadi di sini AX kuadrat min A tambah 3 min AX kuadrat plus 2 plus 2AX. Oke. Plus 2AX min 3. Nah, menarik nih. Di sini kita punya yang kembar lagi nih, yaitu plus 3 min 3. Karena dia saling meniadakan, bisa kita coret ya. Coret, coret. Di sini juga ada lagi AX kuadrat dan min AX kuadrat. Ini bisa saling meniadakan juga. Jadi kita coret aja. Oke. Di sini yang tersisa hanyalah min A tambah 2AX. Kita tulis. Oke. Oh ya, di sini tuh di soal diketahui kalau FOGX plus 1 dikurang FOG akan menghasilkan 4X min 2. Sorry kelupaan tadi. Berarti ini sama dengan 4X min 2. Ini kita ubah aja ya, tata letaknya kita balik supaya lebih enak. 2AX min A sama dengan 4X min 2. Nah, kelihatan nih. Misal kita mau ambil dari konstanta deh. Nih, konstanta. Oke, min A sama dengan min 2. Maka kita di sini kali min 1. Jadinya A sama dengan 2. Ketemu deh, nilai A sama dengan 2. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan kita ambil dari nilai konstanta. Kalau kita ambil dari nilai variabel ini yang depan, apakah bisa? Bisa dong. Kita ambil aja di sini 2AX sama dengan 4X. Kita ambil nih karena dia kan sama-sama koefisien dari X, yaitu 2A dan 4. Kita ambil aja
X kita buang. Jadi 2A sama dengan 4. Dan A sama dengan 4 per 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi A itu 2. Terbukti ya, sama. Gitu. Jadi jawabannya untuk contoh soal yang pertama ini, A sama dengan 2. Begitu. Lanjut. Di sini saya punya contoh soal yang kedua. Yaitu diberikan fungsi fx itu 2x min 1 per x plus 3. Dengan x tidak boleh sama dengan min 3. Oke. F oke. F inverse komposisi FK sama dengan 5. Maka nilai K itu berapa? Oke. Kita akan hitung. Jadi ini diketahui, ditanyanya itu F, jadi tetap diketahui ya. F inverse F sama dengan 5. Nah, oke. Ini sama aja kayak S inverse komposisi FK sama dengan 5. Oke. Kita akan kerjakan. Oke. Kita mulai dari menginvertkan efek terlebih dahulu. Di sini, kita akan inverse. Cara inverse tadi gimana? Kita ubah dulu di fx menjadi y. Jadinya y sama dengan 2x min 1 x plus 3. Kalau udah kayak ini, kita tinggal kali ke depan. Kita pindah ruas. Menjadi xy tambah 3y sama dengan 2x min 1. Kalau udah begini, kita akan kumpulkan x di sisi bebas, kanan atau kiri. Di sini saya akan mengumpulkannya ke kanan. Menjadi 3y, ini pindah ruas ya, min 1 ke kanan. Jadinya plus 1 sama dengan 2x tetap, dan xy kita pindah ke kanan. Jadinya min xy. Oke. Kalau udah seperti ini, 3y plus 1 sama dengan, nah ini kita keluarkan si x. Oke, caranya itu seperti x. Oke, kita keluarkan lalu siapkan kurung. Di sini 2x dibagi x hasilnya berapa? Itu adalah 2. Min xy dibagi x hasilnya berapa? Hasilnya min y. Kita seperti ini. Ini kalau kita kali hasilnya sama nih, harus sama dengan yang atas. Gitu. Ini kalau dikalikan 2x, ini kalau dikali min xy. Oke, sesuai ya. Kalau udah kayak gini, kita bikinkan x sama dengan. Jadi, supaya dia jadi x sama dengan, ini kita pindah ruas ke kiri. Jadinya x sama dengan 3y plus 1 per 2 min y. Nah, tinggal kita replace atau kita ganti. X menjadi f inverse dan y menjadi x. Gitu. Oke, kita langsung ganti aja. F inverse x itu 3x plus 1 per 2 min x. Oke, ini nilai dari f inverse x. Selanjutnya, kita langsung aja komposisikan f x ke f inverse x. Gitu. Lanjut. Oke, di sini berarti fx kita input ke dalam f inverse x. Jadi seperti ini notasinya. Dalam f min 1 x-nya kita ganti dengan f x. Oh, di sini fk ya. Kita ganti berarti menjadi fk. Sama dengan 5. Oke. Fx dulu deh. Sama dengan berapa? Kita bikin dulu, jadi kita akan langsung aja input ya. F min 1. Oh, f x sama dengan tadi f inverse. Oh, ini dia. Ini nilai f inverse. 3x plus 1 per 2 min x. Kita masukin sini. 3 dikali. Nah, kita dengan nulis x ya. Kita x kita ganti dengan
fx menjadi di sini tuh 2x min 1 per x plus 3 plus 1 per 2 min x. X-nya adalah 2x min 1 per x plus 3. Oke. Terus ini kita kalikan dulu dalam yang sisi atas dan sisi penyebut dan pembilang. Ini kita kalikan jadi 6x min 3 per x plus 3 plus 1 per 2 min x. Benar. 2 min 2x min 1 per x plus 3. Oke. Supaya bisa dioperasikan yang ini yang di sisi pembilang kita kali dengan x plus 3 dikali 1 yaitu x plus 3. Bawah juga sama ya, x plus 3 jadi dikali x plus 3 menjadi 2x plus 6 min 6 2x plus 6. Oke, kita akan selesaikan operasi yang penyebut dan pembilang. Kita mulai dari yang pembilang dulu ya. Ini ditambah 6x ditambah x jadi 7x. Ini min 3 tambah 3 habis ya, 0 per x plus 3 per ini 2x min 2x habis, lalu x plus 1 itu 7 per x plus 3. Oke. Kalau udah seperti ini, tinggal kita buang aja ya. Ini bisa kita coret. Jadi f inverse komposisi fx itu hasilnya ini. Saya rapikan dulu. Itu 7x per 7. Kita coret ya. Menjadi x. Nah, hasilnya x. Jadi f inverse komposisi fx itu hasilnya x. Nah, di sini kan diketahui f inverse komposisi fk itu hasilnya 5. Nilai k-nya berapa? Nah, karena tadi hasilnya x, berarti otomatis k-nya itu sama dengan x. Nah, kita tulisnya seperti ini aja ya. Oke, kita ganti x ini menjadi k. Oke, kita bandingkan dengan soal ya yang diketahui. Nah, di sini bisa kita dapati bahwa k itu sama dengan 5. Jadi, berapakah nilai k dari soal di sini? Nah, itu hasilnya yaitu 5. Selesai. Seperti ini. Nah, ini kan cara lengkapnya. Sebenarnya, kalau memahami sifat-sifat dari komposisi, bisa kita tahu. Nah, di sini kan di soal itu diketahui f inverse komposisi f. Nah, ada case dalam komposisi fungsi jika, oke saya pisah ya, jika f inverse dikomposisikan dengan fx, oke, jadi inverse dikomposisikan dengan fx itu akan membentuk identitas dari fungsi tersebut. Nah, identitas dari fungsi itu apa? Yaitu x. Jadi otomatis ini sudah pasti nilainya x. Jadi kalau misalkan ketemu soal dia itu ada inverse dikomposisikan dengan fungsi yang sama ya, ini kan sama-sama f, akan menghasilkan identitas itu sendiri, yaitu x. Nah, sebenarnya bisa kita kerjakan langsung soal yang tadi tanpa harus mengikuti step yang sangat panjang ini. Jadi langsung aja, karena kita tahu kalau ini dikomposisikan menjadi identitas, maka f inverse komposisi fk
itu udah pasti nilai K-nya itu sendiri. Kan di sini sama dengannya 5. Berarti K ini ya 5 gitu. Jadi ini tuh K itu sama dengan nilainya sendiri 5. Jadi jawabannya 5 begitu. Sekian presentasi dan penjelasan materi serta contoh soal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.